Oke, halo teman-teman. Kita berjumpa lagi bareng aku, Raffi Sekli, di channel Luka FT. Maaf ya kalau aku ngomongnya kurang jelas atau gimana gitu. Aku lagi pilek atau kena flu. BTW, besok aku ultah loh, atau tanggal 2 November aku ultah. Udah tua banget anjir. Tebak ultah yang keberapa? Buat yang tahu, komen aja ya, oke? Oke, di konten video kali ini aku akan membahas seputar webtoon favorit aku, yaitu webtoon Lookism. Aku akan membahas 3 pertanyaan yang belum aku jawab di Instagram aku. 3 pertanyaan itu adalah, Jongwoo dan Junko generasi berapa? Lebih kayak mana? Bapaknya Jae atau bapaknya Crystal? Terus yang terakhir, kenapa aku memilih Jin Ho Bin atau kenapa aku suka dengan karakter Jin Ho Bin? Sebenarnya aku sudah membahas tentang pertanyaan ini di video khusus Jin Ho Bin. Tapi ya sudahlah, kita bahas lagi. Sebelum itu, seperti biasa, buat kamu yang baru mampir atau belum subscribe channel ini, atau udah sering mampir nih, tapi belum subscribe sama sekali, ayo sekarang subscribe ya, subscribe channel ini. Setelah itu, nyalain lonceng notifikasi, kemudian pilih semua, supaya nanti ketika aku upload video baru, kamu akan mendapatkan notifikasi dan otomatis kamu nggak akan ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Bener kan? Ya sudahlah, daripada bertele-tele atau berlama-lama, kita langsung menuju ke inti video, yaitu pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama adalah Jongwoo dan Junko generasi berapa? Oke, beberapa minggu yang lalu aku adain Q&A via Instastory. Dan ada pertanyaan yang sangat menarik yang perlu kita bahas bersama. Sebenarnya jawabannya sudah aku upload di akun TikTok aku. Namun kali ini versi lengkapnya ya, tidak dipotong-potong. Sebelum kita membahas mereka berdua dari generasi mana, kita harus tahu umur Jongwoo dan Junko terlebih dahulu. Dikatakan pada episode 52 sampai episode 56, Kim Junko seumuran dengan Maemi. Buat yang belum tahu, Maemi adalah sepupu jauh Kim Junko. Sedangkan Maemi pada saat itu kelas 3 SMP, yang mana saat itu Vasco dan Bumje kelas 1 SMP. Otomatis Kim Junko dan Vasco beda 2 tahun dong, bener kan? Sekarang Vasco kelas 2 SMA, dan rata-rata kelas 2 SMA itu berumur kisaran 17 atau 18 tahun. Bisa jadi Kim Junko yang sekarang berumur kisaran 19 atau 20 tahun. Tapi pada episode 295 mengatakan kalau Kim Junko itu berumur 20 tahun umur Koreanya. Buat yang belum tahu, umur Korea ditambah 1 tahun dari umur yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya umur Kim Junko adalah 19 tahun. Namun karena perhitungan umur di Korea berbeda dari negara-negara pada umumnya, maka umur Kim Junko terhitung berumur 20 tahun. Karena di Korea, mereka menghitung umur seseorang dari dalam kandungan. Menurut sumber dari kompas.com, warga Korea beranggapan jika umurnya sudah terhitung sejak mereka berada di rahim ibunya. Jadi sejak bayi dikandung, usianya sudah dianggap 1 tahun. Sesuai dengan usia ibu mengandung, yakni kurang lebih 1 tahun. Simpelnya gini, umur Korea lebih tua 1 tahun dari umur yang sesungguhnya. Aslinya ya Kim Junko berumur 19 tahun. Makanya Lee Do-kyu bilang sama Kim Junko kalau umur Kim Junko itu 20 tahun, tapi umur Korea. Sama seperti Kim Junko, Park Jong-gun juga berumur 19 tahun. Kebenaran ini muncul pada episode 38 yang mengatakan kalau Park Jong-gun itu kelas 3 SMA dengan mengambil paket C. Jong-gun kelas 3 SMA, sedangkan pada saat itu Vasco masih kelas 1 SMA. Jadi bisa kita simpulkan kalau Park Jong-gun seumuran dengan Kim Junko, yaitu berusia 19 tahun. Lantas mereka dari generasi berapa? Menurut pengamatan aku, Jongwoo dan Junko berasal dari generasi pertama, namun masih aktif di generasi kedua. Ya sama seperti Lee Do-kyu yang berasal dari generasi 0, tapi masih aktif di generasi 1 ataupun 2. Faktor umur sangat berpengaruh ya. Generasi kedua dimulai 1 tahun kemudian, yang mana itu eranya Kim Gi-myung, Se Jong-un, Hyun Sok, Vasco, dan lain-lain. Lantas kenapa Jongwoo dan Kim Junko tidak terlalu aktif seperti Lee Ji-hoon dan Ma Tae-soo? Itu dikarenakan karena Park Jong-gun masih berada di penjara. Sementara Kim Junko tidak suka dengan pertarungan yang tidak melibatkan uang. Mai menceritakan pada kita semua kalau Kim Junko itu sangat suka dengan yang namanya uang.
Ditambah lagi, selesai Jonggun keluar dari penjara, Kim Junko masuk penjara. Singkat cerita, mereka berdua bertemu dan menjalani kerjasama. Kemungkinan generasi pertama sudah bubar ataupun hancur. Dan itulah awal dari generasi kedua yang mana Choi Dong-so dan Lee Ji-hoon membentuk Four-Man Crew. Namun yang mengeksekusi adalah Jonggun dan Junko. Kenapa enggak Lee Ji-hoon? Ya, kita tahu sendirilah. Setelah menghancurkan generasi pertama, Lee Ji-hoon menghilang. Tidak mungkin dong dia bergerak lagi. Kalaupun bergerak, terus gunanya Jonggun dan Junko apa dong? Udah jelas ya, Jonggun dan Junko berasal dari generasi pertama, tapi mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Jonggun yang dipenjara dan Kim Junko menjadi tukang palak plus masuk penjara. Terlepas dari itu, Jonggun dan Junko berperan penting dalam pembentukan generasi kedua karena sudah ikut andil dalam menciptakan Four-Man Crew. Sama halnya dengan Han Shin-woo, dia termasuk generasi pertama, tapi tidak ikut campur dalam pertarungan itu karena Han Shin-woo hanya fokus untuk menjaga daerah kekuasaannya dari gangguan gangster seperti Black Pearl. Ya, ini sih pendapat aku ya teman-teman yang aku analisis dari episode-episode yang sudah aku baca. Tapi kalau kamu kurang setuju atau mau menambahkan sesuatu, langsung tulis kolom komentar ya, kita diskusikan bersama. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu lebih kayak mana, ayahnya Jae atau ayahnya Kristal. Biar lebih gampang bacanya gini aja, lebih kayak mana, Choi Dong-so atau Hong Kyung-hoon? Oke? Sebenarnya pertanyaan ini jawabannya sangat simpel teman-teman. Karena di suatu episode secara tersirat mengatakan kalau si A lebih kaya daripada si B. Sebelum itu, kalian tahu nggak makna dari tersirat? Aku jelasin dulu ya, biar kalian menonton video ini nggak sia-sia gitu. Sedikit menambah wawasan. Tersirat adalah makna dari suatu pembicaraan atau tulisan yang dimana tidak disampaikan secara langsung dan hanya dapat dimengerti dengan benar-benar memahami keseluruhan pembicaraan ataupun tulisan. Yang lebih kaya di antara mereka berdua adalah Hong Kyung-hoon. Kamu bisa buka atau kamu bisa cek pada episode 262. Dalam episode itu, Hong Kyung-hoon tidak menyangka kalau Choi Dong-so bisa melangkah sejauh ini hanya menggunakan satu tangannya. Sudah jelas dong, di sini lebih kayak mana, Hong Kyung-hoon kan? Selain itu, ada lagi teman-teman, yaitu pada episode 147. Sojung bersedia mengganti tubuhnya dengan cepat karena Hong Ki-tae meminta Sojung untuk datang. Tindakan seperti itu ia lakukan untuk menjalin hubungan baik antara Crystal TV dengan investornya. Investor adalah seseorang atau perusahaan yang melakukan penanaman modal dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Tentu seorang investor dananya tidak main-main ya teman-teman, apalagi menguncurkan dana untuk platform live streaming. Bener kan? Harusnya dua bukti itu sudah cukup menjelaskan kalau Hong Kyung-hoon lebih kaya daripada Choi Dong-so. Tapi kalau kamu kurang setuju atau mau menambahkan sesuatu, langsung tulis kolom komentar ya. Kita diskusikan bersama, oke? Lanjut ke pembahasan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu alasan kenapa aku lebih menyukai karakter Jin Ho Bin daripada karakter-karakter yang lain. Sampai-sampai di bio Instagram aku dituliskan, peminat nomor 1 Jin Ho Bin. Itu sebenarnya aku niru Toh Dalang Upin Ipin saat episode Piala Dunia. Toh Dalang bilang, peminat nomor 1 England. Nah, aku pakai jadi peminat nomor 1 Jin Ho Bin. Mungkin alasan aku mewakili yang lainnya yang suka dengan Jin Ho Bin. Jin Ho Bin adalah karakter underrated atau karakter kuat namun diremehkan saat menggunakan kacamata hitam, yang mana kacamata hitam itu setara dengan kacamata elas. Kacamata elas gelap banget loh teman-teman. Walaupun begitu, Jin Ho Bin masih mampu melihat plus masih mampu melindungi matanya walaupun dihajar habis-habisan oleh Lee Tae-sung atau Tai Lee. Klimaksnya pada episode 200 saat Jin Ho Bin harus mengeluarkan jati dirinya karena melawan eksekutif Gadok yang bernama Park So-mang. Mungkin gara-gara episode ini banyak yang suka atau menjadikan Jin Ho Bin sebagai karakter favoritnya. Termasuk aku sih. Apalagi masa lalunya yang terdengar sangat menarik untuk kita nantikan. Dan aku berharap Jin Ho Bin mendapatkan slot untuk menceritakan masa lalunya atau mendapatkan arch flashback Jin Ho Bin saat menguasai daerah Chunhyang.
Ya intinya gara-gara episode 200 aku suka dengan karakter Jin Ho Bin. Mengejutkan gitu dan aura kegelapannya benar-benar terasa. Keren lah intinya. Yaps, itulah 3 pembahasan dari 3 pertanyaan yang kalian layangkan di instastory aku. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu menyukai video ini, seperti biasa jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kamu. Follow Instagram aku @dnraffi supaya kita lebih akrab lagi, oke? Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Aku izin pamit, aku Raffi Sekli. Kita berjumpa lagi di next video. Oke.